Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang panduan teknis pembuatan lembar kerja peserta didik atau yang lebih dikenal dengan LKPD. Sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita akan menjelaskan apa itu LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan sarana pembelajaran yang dikembangkan oleh guru sebagai fasilitas dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. LKPD disusun dan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru sendiri yang paham dengan situasi dan kondisi yang dimaksud, baik di kelas maupun di lingkungan belajar peserta didiknya. LKPD ini dulu dikenal dengan LKS. Fungsi LKPD: pertama, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan sesuai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aspek keterampilan. Selanjutnya, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, menambahkan informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan belajar yang sistematis. Terakhir, membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Komponen LKPD. LKPD yang akan dibuat oleh guru itu berisi pertama berkenaan dengan informasi umum. Di dalamnya nanti akan ada informasi tentang mata pelajaran, tema atau subtema. Kemudian ada kelas semester, kemudian ada nama kelompok atau nama siswa secara individu, atau ada nama anggota kelompok jika LKPD ini dikerjakan berkelompok, serta alokasi waktu. Kemudian yang berikutnya adalah judul LKPD. Judul LKPD harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, penulisan kompetensi dasar, yaitu memuat KD pengetahuan dan KD keterampilan. Indikator pencapaian, yaitu bukti pencapaian KD. Untuk mendalami lebih jauh, silakan simak video kami sebelumnya tentang pengenalan silabus bagian ketiga. Link videonya kami sertakan dalam deskripsi video ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu memuat unsur A, B, C, D. Untuk membahas lebih jauh, silakan lihat video kami sebelumnya tentang pembuatan RPP bagian 2. Linknya juga sudah kami sertakan dalam video ini. Namun sekilas akan kita bahas bagaimana membuat tujuan pembelajaran menggunakan unsur A, B, C, D ini sebentar lagi. Komponen LKPD berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam menyelesaikan LKPD. Alat berupa alat peraga, bahan berupa bahan praktikum nanti. Kemudian, langkah-langkah kegiatan dalam LKPD. Bagian ini adalah bagian terpenting dalam LKPD karena di dalamnya akan terdapat pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita menggunakan pendekatan saintifik, akan kita jelaskan lebih jelas pada pembahasan berikutnya berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bagian terakhir dari komponen LKPD adalah daftar pustaka. Baik, untuk menjawab bagaimana tujuan pembelajaran dan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, kita singgung sedikit, meskipun dalam video kami sebelumnya sudah kami jelaskan secara gamblang. Tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran itu mengacu pada 3 ranah yang kita sebut dengan ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotor.
Ranah kognitif adalah ranah pengetahuan, ranah afektif merupakan ranah sikap, dan ranah psikomotor adalah ranah keterampilan. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus memenuhi 4 komponen. A, B, C, D tadi. A merupakan singkatan dari audien, adalah siswa atau peserta didik, yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran. Apa maksudnya? Tujuan pembelajaran harus menyesuaikan dengan audien. Semakin rendah usia audien, tentunya semakin sederhana proses pembelajaran. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi usia audien, semakin tinggi kemampuan audien, maka semakin kompleks tujuan pembelajaran. B. Behavior adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Behavior ini adalah perilaku yang bisa diamati selama proses pembelajaran. Kemudian unsur yang ketiga dalam tujuan pembelajaran adalah C, atau singkatan dari condition, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan tadi dapat ditunjukkan oleh siswa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam contoh supaya mudah dimengerti. Kemudian D merupakan singkatan dari degree. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Degree adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku, dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, atau kualitas, tetapi bukan nilai karakter. Degree adalah ukuran keberhasilan pencapaian KD oleh siswa nanti. Sehingga dengan demikian, tujuan pembelajaran itu dapat kita simpulkan terdiri dari 4 unsur. A, B, C, dan D. Nah, bagaimana bentuk real dari rumusan tujuan pembelajaran itu? Kita bisa lihat, saya sudah sertakan 2 contoh rumusan tujuan pembelajaran. Misalnya ada tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Di dalam tujuan ini, saya sudah membuat dalam bentuk berwarna, masing-masing warna mewakili unsur dari tujuan pembelajaran. Seperti ini, audien. A, unsurnya adalah audien. Ini kita buat merah, ini berarti siswa, merah. Kemudian B, behavior, saya buat biru, berarti behavior itu adalah menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. C, condition, saya gambarkan dalam warna hijau. Ini menandakan bahwa kegiatan mengamati video daur air ini merupakan kondisi yang harus dilakukan atau yang harus diikuti oleh siswa. Terakhir adalah degree. Degree kita buat dengan secara tertulis itu adalah ukuran keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan ini. Sehingga dengan rumusan tujuan melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Ini merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang sudah memenuhi 4 unsur A, B, C, D tersebut. Contoh kedua, misalnya begini, setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Nah, ini unsurnya juga sudah kita buatkan berwarna, silakan dilihat. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, itu merupakan condition. Kemudian siswa merupakan audien, dapat berjalan lurus ke satu arah merupakan perilaku yang harus dicapai oleh siswa, yaitu behavior. Dan ukuran dengan tepat adalah keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran ini yang kita sebut dengan degree. Baik, sebelum kita membahas pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini, terlebih dahulu kita ikuti pembahasan berikut. Kegiatan pembelajaran menurut teori itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
Kata kuncinya nanti pada kegiatan pendahuluan itu adalah motivasi dan persepsi. Kemudian pada kegiatan inti berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran. Kata kuncinya dalam kegiatan inti ini adalah strategi. Ingat, ketika kita berbicara tentang strategi, maka di dalamnya ada pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran. Kemudian, pada kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil-hasil yang diperoleh. Kata kunci dalam kegiatan penutup ini adalah adanya evaluasi. Pendekatan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi dalam kegiatan inti, ada strategi, dan di dalam strategi itu nanti ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tadi, bahwa pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 itu dilakukan melalui pendekatan saintifik plus 4C. Apa itu pendekatan saintifik? Kita dapat lihat di slide ini bahwa pendekatan saintifik kurikulum 2013 itu biasa disebut orang dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Kemudian ditambah dengan 4C untuk berpikir lebih kritis, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Sehingga nanti pembelajaran kurikulum 2013 itu di samping 5M ditambah dengan 4C. Model pembelajaran. Di dalam kegiatan inti tadi juga di samping pendekatan pembelajaran juga terdapat model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau di dalam latar tutorial dan dalam bentuk materi-materi pembelajaran, termasuk buku-buku, film-film, pita kaset, dan program media komputer, dan juga kurikulum, yaitu serangkaian studi jangka panjang. Oke, kita lihat ada beberapa model pembelajaran dalam saintifik itu. Pendekatan saintifik itu kita aplikasikan dalam beberapa model pembelajaran. Dan yang paling populer di kurikulum 2013 itu kita mengenal ada discovery learning. Discovery learning atau inquiry learning merupakan karakteristik pembelajarannya peserta didik secara aktif menemukan ide dan mendapatkan makna dari pembelajaran itu. Kita coba lihat, ada konsepnya. Discovery learning merupakan sebuah model pembelajaran yang lebih menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi kita mengharapkan dalam discovery learning ini ada penemuan-penemuan sendiri yang dilakukan oleh siswa, pada akhirnya akan menemukan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak dia ketahui. Kondisinya, siswa berkesempatan untuk menjadi problem solver nanti, berkesempatan untuk menjadi saintis atau ahli. Siswa melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan sendiri nanti, sehingga muncul penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui oleh siswa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat discovery learning itu komponennya adalah stimulasi dan identifikasi masalah. Nanti akan tergambar komponen ini di dalam LKPD siswa itu sendiri. Stimulasi dan identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, memverifikasi, dan terakhir akan muncul generalisasi dari hasil proses yang sudah dilalui ini. Kemudian model yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL. Pembelajaran berbasis masalah karakteristiknya adalah peserta didik secara aktif memecahkan masalah kontekstual atau masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Konsepnya adalah pembelajaran berbasis masalah ini merupakan
sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Kondisinya nanti, kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah akan membuat peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. PBL itu komponennya dapat kita lihat. Pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian menyusun rancangan penyelesaian masalah. Ketiga, mengumpulkan informasi. Kemudian mengolah informasi. Dan terakhir, menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya kita akan membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan kita ikuti bahasan berikut. Saya sudah coba buat sebuah format LKPD. Nah, kalau kita lihat format dari LKPD itu, komponen dasar seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ini ada informasi umum, terdiri dari mata pelajaran, nama siswa, kelas, semester, lalu kelompok berapa. Ini kelompok berapa. Kemudian waktu penyelesaian LKPD, kemudian nama gurunya, kemudian nama-nama anggota kelompoknya, jika LKPD ini dikerjakan berkelompok. Ini unsur pertama tadi. Unsur kedua, judul LKPD. Silakan dibuat judul berdasarkan topik bahasan yang akan kita jelaskan. Kemudian unsur berikutnya adalah KD. Bisa ditempatkan KD seperti ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ini saya jelaskan sebaiknya LKPD yang kita buat itu berwarna, mengkombinasikan warna dan gambar nanti. Bahkan bisa kita tempatkan video agar menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Karena pada hakikatnya LKPD ini dipelajari mandiri oleh siswa atau dipelajari dalam kelompok-kelompok kecil. Komponen yang berikutnya adalah kompetensi dasar. Ini tempatnya, ini bisa dimodifikasi lagi. Kemudian keterangannya di sini saya buat diisi berdasarkan kurikulum 2013 sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi KD-nya kita penggal-penggal nanti sesuai dengan ruang lingkup LKPD yang akan kita buat. Komponen berikutnya adalah indikator pencapaian. Kita tulis di sini indikator pencapaian. Disalin dari RPP yang sudah kita buat juga boleh. Atau kita buat sendiri di sini juga bisa. Untuk bagi Anda yang belum memahami bagaimana cara membuat indikator dan merumuskan indikator, silakan simak video kami yang lain. Link videonya ada di deskripsi video ini. Dibuat sesuai dengan KD. Berapa banyak KD yang akan kita muat di sini? Tentunya sebanyak itu pula indikator yang berada pada KD tersebut kita masukkan ke bagian ini. Kemudian unsur berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Kita bisa tempatkan di sini tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan ABCD seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Alat dan bahan kita masukkan di sini, campur saja alat dan bahan langsung. Disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin banyak membutuhkan alat dan bahan akan semakin panjang urutan alat dan bahan ini. Langkah kegiatan ditulis di bagian ini. Langkah kegiatan itu diisi dengan tahapan-tahapan yang mesti dilakukan dalam mengerjakan LKPD. Jadi apa saja tahapan-tahapan yang mesti dilakukan siswa dalam mengerjakan LKPD ini. Nanti contoh realnya akan saya tampilkan LKPD yang sudah jadi. Kemudian pada langkah-langkah pembelajaran inilah kita akan membagi menjadi bagian-bagian yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran bagian pertama atau A yaitu mengamati. Ini bisa kita isi nanti perintah yang harus dikerjakan siswa dalam mengerjakan LKPD. Perintah itu nanti sudah bisa berbasis scientific, apakah berbasis problem based learning atau discovery learning atau problem solving nanti. Sudah terlihat pada bagian mengamati ini. Kemudian
Bagian yang kedua, mengidentifikasi. Ini bisa dengan kalimat seperti ini, setelah titik-titik. Jadi titik-titik ini diisi dengan kegiatan A. Misalnya bagian A ini siswa disuruh menonton video pembelajaran. Jadi di sini dibuat setelah menonton video pembelajaran, di atas lakukan hal berikut. Apa yang harus dilakukan? Bisa berbentuk poin-poin, diisi dengan kegiatan mencari informasi atau mengamati permasalahan atau menemukan konsep atau prinsip atau menyelesaikan permasalahan. Tentunya seiring senada dengan kegiatan A. Oke, sehingga semuanya saling berkesinambungan. Kemudian kegiatan ketiga, mengumpulkan data. Nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengumpulan data. Ini diisi dengan kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari sumber tak terbatas, bisa video, bisa buku, bisa kitab suci, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Tentunya pilihan-pilihan ini akan kita selaraskan dengan kegiatan A dan B yang sudah kita buat di atas. Kemudian yang D, atau yang keempat, mengolah data. Bisa juga kita isi dalam bentuk poin seperti ini. Diisi dengan sejumlah kegiatan nyata dan implementasi dengan kehidupan nyata siswa. Tentunya apa yang kita tulis ini seiring pula dengan kegiatan A, B, dan C di atas. Kemudian membuktikan. Diisi dengan analisa pembuktian bahwa apa yang sudah dibahas pada bagian A, B, C, dan D menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita coba siswa untuk melakukan analisis pembuktian topik yang dipelajari itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan F atau kegiatan ke-6, menyimpulkan. Berisi kesimpulan akhir dari proses pembelajaran bagian A, B, C, D, dan E di atas sebagai bukti bahwa pemahaman siswa telah komprehensif. Jadi siswa nanti ditugaskan untuk mengambil kesimpulan dari LKPD yang sudah dibahas. Terakhir ada daftar pustaka. Berisi referensi yang digunakan dalam pembuatan LKPD atau dalam penjelasan pembelajaran. Nanti sifatnya sangat tak terbatas. Bisa buku, bisa majalah, bisa kitab suci, bisa video, bisa link YouTube, bisa link website, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa terakhir buat tempat, tanggal, bulan, tahun pengeluaran, mengetahui kepala sekolah, nanti tanda tangan guru bidang studi. Baik, kita coba lihat bentuk realnya, kita perkecil bagian ini. Saya sudah coba buatkan sebuah LKPD. LKPD-nya berkenaan dengan fikih SLTP atau fikih MTS. Kita coba lihat ke atas lagi. Oke, ini mapelnya fikih. Kita buat fikih. Nama siswanya nanti diisi. Kemudian kelasnya 7 semester 1. Cukup untuk menjelaskan bagian ini. Judulnya adalah sedekah, hibah, dan hadiah. KD-nya saya ambil ada 4. KD spiritual, KD sosial, KD kognitif, dan KD psikomotor. Untuk mata pelajaran selain dari PAI nanti bisa saja tidak mengikut sertakan KD 1 atau KD 2 ini. Cukup KD kognitif dan KD psikomotor saja. Indikator pencapaian. Indikator pencapaiannya ada 5. Saya ambil. Maaf, ada kesalahan sedikit. Tujuan pembelajaran. Silakan dilihat. Diambil ada 2 tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran tadi. Alat dan bahan. Ini alatnya bisa saja LKPD itu sendiri, e-modul atau buku paket juga bisa. Kemudian alat tulis,
Kalau butuh bahan praktikum, nanti dibuat bahan praktikum di bawahnya. Langkah-langkah kegiatan. Nah, ini coba lihat. Langkah-langkah kegiatan diisi dengan tahapan-tahapan yang mesti dilakukan dalam mengerjakan LKPD. Ini tahapannya. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok diskusi atau disesuaikan dengan jumlah siswa misalnya. Yang kedua, kelompok mengamati gambar yang dibagikan. Berarti tugas langkah kegiatannya adalah mengamati gambar yang dibagikan. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi kelompok dan presentasi. Jadi tugas langkah-langkah pembelajarannya adalah melakukan diskusi kelompok dan presentasi. Kemudian yang keempat, mencari informasi tentang materi dari sumber yang telah ditetapkan. Oke, kita coba lihat mengamati. Nah, ini gambar yang disebut tadi. Untuk mengamati, berisi perintah yang harus dikerjakan siswa dalam mengerjakan LKPD. Bisa pendekatannya sudah terlihat di sini. Amatilah gambar berikut. Nah, lihat gambar berikut. Kita sedang PBL atau Discovery Learning atau Problem Solving ini. Kita sudah bisa memperkirakan ketika proses pembelajarannya seperti ini. Kalau belum bisa, nanti akan terlihat arahnya apakah kita ke PBL atau Discovery Learning atau Problem Solving. Oke, ini disuruh mengamati gambar. Oke. Setelah diamati, kita masuk ke identifikasi. Oke, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah mengamati gambar di atas, berarti sesuai dengan kegiatan A. Berarti kegiatan A menyuruh mengamati, berarti kita buat di sini mengamati. Lakukan hal berikut. Kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Jadi kelompok ditugaskan mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Fenomenanya di mana? Terlihat di sini. Apakah di pengemisnya atau di pemberinya? Atau orang yang akan bersedekahkah fenomenanya? Nanti diidentifikasi oleh siswa secara kritis, termasuk ini. Apa yang dimaksud oleh simbol-simbol angka-angka ini? Nanti dianalisa oleh peserta didik dengan kritis. Kemudian yang kedua, perwakilan kelompok yang ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisanya terhadap gambar di atas. Dia mengemukakan analisanya mulai dari pengemisnya, orang yang sudah akan membantu, memberikan sedekah. Kemudian ada bayangan berupa angka ini. Kemudian ada orang yang melihat dengan bayangan angkanya yang seperti ini. Ini butuh analisa lebih jauh untuk menjelaskan gambar ini. Sepertinya gambar ini sederhana, tapi kalau dianalisa ini panjang lebar penjelasannya. Kemudian yang ketiga, kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan oleh kelompok penyaji. Maka terjadilah proses diskusi. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan diskusi ini. Tapi si guru harus membuat perencanaan yang matang, sehingga tidak semua waktu akan habis pada tahap mengidentifikasi, karena masih ada tahap lain yang harus dilakukan. Tahap lain itu adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data diisi dengan kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari sumber tak terbatas. Ini kebetulan di mengumpulkan data, siswa disuruh menyaksikan video pembelajaran berikut. Ini video pembelajaran yang berkenaan dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Berbicara tentang teori-teori sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, kemudian di bawahnya dijelaskan, siswa mengumpulkan data berkenaan dengan materi tentang sedekah dari buku paket ditambah dengan berbagai sumber. Kemudian, setelah video ini ditonton, siswa juga suruh mengumpulkan data berkenaan dengan materi tentang sedekah dari buku paket ditambah dengan berbagai sumber. Kemudian, siswa disuruh juga mengumpulkan data dari kitab suci, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian mencari penjelasan tentang ayat tersebut melalui buku-buku, baik buku paket nanti atau dari internet juga bisa. Ini kegiatan mengumpulkan data. Nah, kemudian pada kegiatan mengolah informasi, pada kegiatan berikutnya, ini maaf angkanya berubah.
harusnya D. Pada kegiatan mengolah informasi atau mengolah data, siswa mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video dan buku sumber, maka jelaskanlah problematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Ini melihat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Fenomena pengemis misalnya bisa juga menjadi bahan analisa siswa nanti dalam mengolah informasi. Kemudian membuktikan nanti diisi dengan analisa pembuktian apa yang sudah dibahas pada A, B, C, dan D tadi menjadi sesuatu yang penting. Jadi setelah mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data, bagaimana Anda membuktikan bahwa konsep sedekah, hibah, dan hadiah sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa disuruh membuat analisa berkenaan dengan pembuktian konsep yang sudah dipelajari. Terakhir adalah menyimpulkan. Nanti berisi kesimpulan akhir dari proses pembelajaran bagian A, B, C, D, dan E di atas sebagai bukti bahwa pemahaman siswa telah komprehensif. Kalau di sini saya buat setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan sedekah, hibah, dan hadiah, sehingga tidak terjadi misunderstanding nanti di kalangan siswa. Terakhir adalah daftar pustaka. Nah baik, sebelum pembahasan ini kita akhiri, kita akan menyimpulkan, melihat dari pembahasan LKPD yang sudah kita buat di atas, maka LKPD ini kita kategorikan sebagai LKPD berbasis problem based learning. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ketik pada komentar di video ini. Andragogi Channel mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Salam Andragogi.